Ribut, nggak ribut. Nggak ribut. Tadi host kau mengatakan aku ribut di sini, makanya kau turunkan. Nah, sekarang teman-teman semuanya, kalian yang menilai ya tentang hostnya. Dan kemudian aku minta naik, nggak dinaikkan, merembet ke masalah api, bukan masalah kitab ujungnya. Akhirnya tidak ada penyelesaian kan, karena aku tidak bersaksi. Niat aku untuk bersumpah, aku dan Bang Juma bersumpah, Bang Juma bersumpah, aku bersumpah bahwasanya Bang Juma tidak ada menghubungin aku. Itu loh tentang masalah Bible ini. Jadi ketika kalian dengar jawaban hostnya, silakan kalian nilai sendiri. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang Bang Blender dari saya maunya apa? Teman-teman, Bang Taliban, ini yang saya tangkap ya, biar kita cepat menyelesaikan antara permasalahan ini. Yang saya tangkap ada kekeliruan dari Bang Taliban karena menurunkan Bang Blender, karena dia sebagai objek pembicaraan di waktu itu. Nah, seorang yang mengakui kesalahan adalah seorang kesatria, dan itu saya tahu dari kawan-kawan jamaah tabligh. Nah, apa salahnya kalau memang kita ingin clearkan hal ini? Begini Bang, jangan sampai karena si logika ini mengaku juga pernah di jamaah tabligh, kemudian kita nggak tahu permasalahan, akhirnya apa? Kita semua terbawa, semua kita terindikasi semua. Kenapa? Karena memang di aplikasi ini banyak Bang orang-orang begitu Bang, dan Bang Blender ini salah satu yang memantau hal-hal yang seperti itu, begitu Bangku. Nah, jadi kan ini kan sudah jelas ya. Kenapa diturunkan? Menurut saya pribadi ini saya menangkap kekeliruan Bang host di situ menurunkan Bang Blender. Harusnya jangan diturunkan. Begitu Abangku, Bang Taliban. Nah, kita ingin mendengarkan kata-kata yang kira-kira bisa menyatukan ukhuwah kita sebagaimana prinsip dalam 6 sifat itu, ikramul muslimin. Silakan Bang Taliban. Iya, kalau memang itu sebuah kesalahan karena saya menurunkan Bang Blender mau minta apa dari saya? Apa konsekuensinya? Itu aja. Ya, mungkin permintaan maaf atau bagaimana. Aku bukan Tuhan host. Oke, baik host. Ini di sini untuk ke depan ya. Aku untuk ke depan. Tidak ada katanya kalian sudah memblokir topik, benar tidak? Abang Blender, semalam kami udah bicara sama teman-teman ya. Iya, ini aku baru dengar. Nih, saya teman-teman apalagi Bang Dea, Bang Taliban. Kalau memang Bang Taliban itu nggak berpihak sama si logika, jangan kasih ruang. Oke, kita sepakat, ya kan? Ya, nah, aja. Makanya pagi ini saya bikin room dengan tema No Room for Logic. Tidak ada ruangan untuk si logika. Dan tadi pun dia, tadi dia typing di sini masuk, langsung saya blokir. Pembuktian bagaimana lagi? Oke, baik Os. Oke, baik Os ya. Kalau sudah itu pernyataan dari Anda, oke, memblokir si topik, alhamdulillah ya. Cuman sekali lagi, dari narasi ataupun penyampaian alasan menurunkan aku itu wallahu alam lah, Allah yang tahu. Jadi untuk itu aku duluan minta maaf sama host. Aku minta maaf sama host ya. Kalau ada salah kata-kataku dari semalam sampai hari ini aku minta maaf. Alhamdulillah, berterima kasih kau telah Bang Blender, justru Bang Blender ini salah paham sama saya. Jadi saya itu yang perlu diklarifikasi, saya nggak ada satupun untuk membela si logika. Pertama dia datang ke sini, dia mengaku-ngaku Bang, saya jamaah tabligh juga. Oke, saya bilang kan, berapa hari udah keluar, 40 hari 4 bulan. Cuma saya ini sekarang lagi tergelincir, sudah jauh daripada jamaah tabligh. Kenapa saya bilang kan? Karena saya berkumpul dengan oten-oten. Nah, udah diklarifikasi. Udah clear kan? Ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taliban, salam kenal akhi. Bang Blender, Bang Blender, boleh adikmu ini masuk sedikit Bang ya, Blender? Lanjut. Silakan Uni. Alhamdulillah saya sudah dengarkan Bang Blender tadi minta maaf ya, dan Bang Taliban sepertinya juga sudah mendengar, dan saya yakin dalam Islam itu bahkan yang lebih mulia itu orang yang minta maaf, bahkan begitu. Dan saya yakin Bang Taliban pun bukan orang yang ingin berpolemik sesama Islam. Saya yakin sekali, prasangka baik nih. Jadi Bang Taliban dan Bang Blender bagaimana? Sudah aman? Bang Blender barusan sudah minta maaf. Bang Taliban bagaimana nih kesalahpahaman ini? Clear sudah? Sebelumnya saya mau bicara sama Bang Taliban soalnya. Kan, saya dari tadi kan nantangin Masya Allah, Masya Allah. Maunya Allahu apa dari Akbar. saya bilang kan. Kalau memang saya mau disuruh minta maaf. Oke, udah. Berarti beliau sudah Bang. Enggak, sudah tuh. Barusan Bang Blender sudah lebih dahulu meminta maaf kepada antum, berarti antum sudah juga sudah tidak ada masalah nih. Saya itu aja nih. Bang Dio turun, kalau bisa naikin Bang Dio lagi nih. Berarti Bang Blender sama Bang Taliban bisakah di hadapan kami semua ini kita umat Islam saling berangkulan, biar saya nih seorang pelajar ini biar
tenang menuntut ilmu nih kepada orang-orang biar nggak salah paham lagi juga nih sama Bang Taliban. Karena saya mau tabayun sama Bang Taliban. Oh ya, naikkan lagi Bang Dio, Ukti. Bunda Panca, izin bisa nggak naikkan lagi? Bisa. Yang mana? Bang Dio. Oke. Tapi saya sebelum ke Bang Taliban, saya mau clear dulu Bang Blender dengan Bang Taliban nih. Biar saya minta izin mau bicara sama saudara saya yang baru saya kenal di Bang Taliban nih. Silakan. Ya, prinsipnya begini. Yang pertama, saya berterima kasih, dan tadi kan kedengarannya Anda katanya memblokir si Taufik, dan saya butuh pernyataan dari antum dulu. Ternyata benar, itu saya mengucapkan terima kasih ya. Oke, masalah kekeliruan, masalah alasan itu hanya antum dan Allah yang tahu. Tapi prinsipnya saya berterima kasih karena antum telah memblokir si Taufik itu dulu. Makanya saya menyatakan, saya berani mengatakan duluan, saya meminta maaf. Saya meminta maaf dan saya berterima kasih. Kalau ada kata-kata saya semalam salah ataupun ini hari ada salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, silakan. Masalah itu saya seharusnya yang minta maaf duluan ya kan, karena saya menurut Subhanallah, Allahu Akbar. Saya minta maaf. Mungkin di sini saya terlalu apa ya? Insyaallah. Terlalu Insyaallah, alhamdulillah. Terlalu egois. Udah nih, udah. Ya, udah Bang Taliban dan Bang Blender sudah. Boleh nggak? Saya mau. Boleh nggak saya berurusan lagi dengan Bang Taliban? Boleh. Ya, Bang Pejuang, Bang Dio, boleh nggak saya punya urusan sama Bang Taliban? Pertama, saya minta maaf sama Bang Taliban karena kemarin jujur saya sangat kecewa, sangat marah. Tapi tidak masalah, kecewa itu hak. Marah itu hak. Yang tidak boleh itu ketika marah kita implementasikan dengan melampaui batas. Seperti saya mencaci maki Bang Taliban, maka itu timbul dosa. Marah itu hak saya. Kecewa itu hak saya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Ini kita di sosial media. Saya sering bersalah paham dengan orang-orang di sosial media. Mungkin kemarin saya kecewa karena Bang Taliban kemarin itu menurut saya bersikap tidak adil kepada abang saya yaitu Bang Zuma. Wajar kiranya Bang Taliban tidak menurut saya tidak bersikap adil karena saya mau tanya nih, sebelumnya saya mau konfirmasi. Abangku Bang Taliban kenal tidak dengan Bang Zuma dan Topik Logika? Kenal tidak dengan perapologetan? Karena tadi saya dengar dari Bang Fauzi, antum bukan orang yang tahu logika. Masya Allah, oke. Alhamdulillah. Oke, di sini. Semalam itu si Logika masuk ke sini baru mengikuti saya. Dia masuk baru mengikuti saya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, ini dia titik poinnya. Artinya saudara-saudara yang menonton semua, saudara kita Bang Taliban ini, andai pun kemarin beliau menurut antum orang-orang yang mencintai Bang Zuma sakit hati kalian dengan beliau ini, ternyata itu suatu kewajaran teman-teman. Beliau tidak melihat debat lintas agama, beliau tidak kenal dengan Bang Zuma, beliau tidak tahu si Logika. Kalian tahu si Logika, saya akan bukakan siapa Logika, bukan membuka aib, karena ini bukan hal yang disebut aib Bang Taliban. Saya juga paham sedikit-sedikit tentang Islam ya Bang. Ustadz Dio juga saya dengarkan pengajaran beliau ya. Saya juga murid Ustadz Dio ini. Bisa jadi saya belajar sama antum nanti ini Pak Ustadz, karena papa saya juga jamaah tablik. Begini Pak Ustadz, Logika ini atau si Topik ini ya, dulu adalah pendebat lintas agama, Akhi. Ya, saya punya videonya. Mungkin Akhi sebentar apa perlu saya tunjukkan bukti di sini atau nanti menyusul bukti-bukti kalau kita sudah kontak Akhi ya. Intinya dia pendebat lintas agama sekitar setahun lalu. Dan ketika dia berdebat, dalam penilaian saya, dia termasuk orang yang sangat keras dalam berdebat. Artinya bukan untuk membagi ilmu, justru kadang merendahkan orang-orang Kristen. Ya. Itu saya sebagai saksi, banyak yang nonton. Kemudian Akhi, setelah berdebat lintas agama, hubungan dengan saya tuh baik di awal. Waktu saya masih bekerja di Jagakarsa di restoran Mak Cia dulu, dia pernah masuk komel saya dan dia minta jam tangan saya itu. Saya kirimkan ke alamat rumah dia itu. Saya masih ingat banget tuh jam tangan yang saya pakai itu. Saking saya dengan orang ini tidak pernah bermasalah. Seingat saya loh ya. Saya tidak pernah berurusan dengan ini orang. Tapi antum tahu tidak apa yang dia lakukan? Ketika dia membuka komal, dia sebarkan foto-foto yang ada wajah saya di situ yang tidak senonoh. Dia bukakan, dia bicarakan saya, dia bicarakan Bang Zuma, dia hina almarhumah istri Bang Zuma.
Hampir setiap hari, Aki. Hampir setiap hari. Dia serang secara pribadi. Bang Zuma, saya. Bang Zuma, saya. Padahal Allah menjadi saksi. Seingat saya tidak pernah menyakiti, mengganggu dia. Saya tidak pernah ada urusan secara personal. Ya. Silakan Aki nanti boleh kalau mau koordinasi. Nah, si logika ini, Aki, dia adalah orang yang kalau saya nilai memiliki sakit hati kepada Bang Zuma dan saya nggak tahu sampai sekarang alasannya apa. Saya nggak tahu. Kalau Bang Zuma saya tahu kenapa dia sakit hati sama Bang Zuma. Karena Bang Zuma menyerukan ketidaksenangan Bang Zuma sebagai seorang apologet kepada si Logicrot ini menginjak Bible. Karena kami pendebat, Bang, bukan penista. Walaupun kami dituduh penista oleh orang Kristen. Ya, walaupun sampai sekarang saya masih tanya sama orang Kristen, tunjukkan bukti-bukti kalau saya dan Bang Zuma pernah menista, misalkannya begitu. Kalau dalam ranah dialektika ini kan kita ada aksi, ada reaksi. Nah, kan begitu Bang Taliban. Jadi saya secara pribadi kecewa kepada antum kemarin. Karena kemarin ketika ada debat kusir, antum berdiam diri sebagai host. Di sini padahal ada Bunda, maaf nih Bunda Panca nih, maaf Bunda ya, mungkin saya salah paham nih Bunda. Saya lihat kemarin Bunda ada, padahal Bunda moderator. Bunda lihat tuh ada debat kusir tuh, Bang Zuma bicara, si Logicrot bicara. Harusnya kan waktu itu sebagai umat Islam kan kita turunkan satu, kalau enggak diamkan Logicrot. Tapi yang terjadi apa? Mohon maaf nih, yang terjadi debat kusir saudara kita. Abang saya debat kusir berhadapan dengan si Logicrot. Itu kami kecewa semua. Mungkin netizen-netizennya Bang Zuma menganggap antum bagian dari Logicrot. Mohon maaf saya harus menggunakan kata Logicrot. Nah, cocok dia dikatakan logika ya. Karena ketika dia menuduh secara logika dia tidak tunjukkan bukti. Maka saya katakan dia Logicrot. Kata logika itu nggak tepat buat dia. Nah, saya tidak benci. Saya tidak perlu benci dengan sampah. Nggak perlu. Dengan kotoran saya tidak perlu benci. Saya melihat sendiri loh. Saya melihat sendiri bagaimana dia mempertanyakan tentang akidah Islam loh. Ingat Bang Dio, dia mempertanyakan apa tema di Komal dia waktu itu untuk memancing umat Islam marah. Betul. Apakah ini akhlak seorang Muslim? Makanya benar Uni. Makanya kan saya, ini kayaknya Bang Taliban ini harus dikasih tahu nih. Kayaknya dia nggak tahu. Harus bilang dikasih. Saya saksi hidup nih. Saya sebagai korban. Bang Taliban atau tidak? Sudah mute logika itu, tapi dibuka terus. Tapi yang mute Bang Taliban. Ya nggak apa-apa. Bunda saya nggak nyalakan Bunda. Saya nggak nyalakan Bunda. Ya, Bang, belum sedikit lagi Bang Pejuang. Biar saya selesai dengan Bang Taliban. Papa saya ini jemaah tablik loh. Papa saya udah berkali-kali 40, baru kemarin beliau keluar dari 40 hari loh. Papa saya ini jemaah tablik dari Bukit Tinggi. Ya, kenapa saya nggak mungkin membenci satupun orang jemaah tablik? Papa saya jemaah tablik. Dan saya punya guru-guru di Madrasah Aliyah Batamiyah, Batam, itu rata-rata orang jamaah tablik. Kedekatan saya dengan orang jamaah tablik itu nggak kaleng-kaleng loh. Kenapa? Karena saya ada di sosial media ini justru terinspirasi sama orang jamaah tablik. Yang mereka tuh langsung bertemu dengan saudara muslim itu, ngajak sholat langsung ke rumah-rumah tuh. Saya mau bertemu sama non-muslim langsung nih, meluruskan cacat berpikir mereka tentang Islam nih. Gitu. Walaupun mungkin perilaku saya tidak sebaik orang Islam kebanyakan, ya karena saya lagi belajar juga nih merepresentasikan Islam dalam keseharian saya. Nah tapi Bang Taliban harus tahu, Logicrot ini Bang Taliban adalah orang yang namanya salah satu nama yang saya bawa di hadapan Allah. Betul Bang Taliban. Ada sekitar berapa nama itu yang saya bawa di hadapan Allah. Dan saya hanya berharap Allah yang mengadili orang ini. Nah gitu Bang Taliban ya. Jadi minta maaf. Bang Zuma itu adalah guru kami Bang. Ya, saya perkenalkan sama Bang Taliban dulu ya. Bang Zuma itu adalah guru kami. Saya rasa Bunda Panca juga tahu. Bang Zuma dengan kekurangan beliau dan dengan kelebihan beliau telah banyak menjadi wasilah, menjadi asbab orang mu'alaf. Begitu abangku. Kalau Bang Zuma dikatakan ada kekurangan, saya sendiri akui, beliau manusia, ada kekurangan. Begitu abangku ya. Begitupun dengan saya. Begitupun dengan Bang Taliban, kita bukan nabi, tentu kita ada kekurangan. Tapi kan seharusnya kan kekurangan kita ini ditambal, dilengkapi, disempurnakan oleh saudara kita yang lain. Tapi Logicrot itu membuat yang nggak kurang jadi kurang.
membuka pakaian saudara sendiri. Logicrot, saya adalah korban dari logicrot. Gitu, abangku, Bang Taliban. Silakan Bang, saya minta tanggapan antum. Oke. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Silakan, mau apa dulu Bang Pejuang mau disampaikan? Ya, sedikit dari saya untuk saudara semuslim saya semua. Ini udah kita anggap clear lah urusan tentang si logika nih kan. Bahwasanya Maaf ya, Bang Taliban, saya turun dulu izin dulu ya. Sini mau sholat zuhur. Siap. Ustaz Taliban, izin turun. Salam. Ya, makasih ya. Salam Papua, Bang. Salam Papua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi untuk selanjutnya memang nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini penuh dengan kekurangan. Tak ada orang yang dapat stempel langsung daripada Allah bahwasanya dia adalah orang yang benar dalam kehidupannya. Kecuali kita masing-masing berniat memperbaiki diri, baik orang soleh maupun orang yang bukan soleh, karena semua ada dalam genggaman Allah, dan Allah yang mampu untuk merubah suasana dan keadaan. Bahwasanya siapapun yang merasa paling soleh pun Allah bisa rubah jadi tidak soleh. Apa sulitnya bagi Allah? Dan begitu juga sebaliknya, orang yang jahat sekalipun di mata kita, bagi Allah bisa aja merubah jadi soleh. Apa sulitnya? Jadi yang tentang si logika ini, si logika itu tidak ada hukum kaitnya dengan jamaah tabligh, walaupun dia mungkin mengaku-ngaku. Dan begitu juga sebaliknya, jamaah tabligh tidak ada urusan dengan apologet. Dan kemarin itu pun saya waktu ribut itu saya menonton dari awal sampai akhir, bahkan saya masuk di akhir-akhir. Di awal itu saya mau masuk tapi nggak dikasih kesempatan. Jadi maksud saya, ini mohon kepada saudara-saudara saya yang semua yang hadir, yang melihat, yang mendengar, room ini Bang Pejuang, izin Bang. Abang tadi mengatakan, izin saya potong. Abang mengatakan jamaah tabligh tidak ada urusan dengan apologet. Bang, kita sama-sama saling berurusan Bang. Selama itu satu tujuan, kita sama-sama saling mendukung Bang. Jangan Abang tarik kata-kata itu Bang ya. Apologet Islam bersama dengan jamaah tabligh sama-sama saling mendukung dan melengkapi Bang. Oke Bang Ya. Blender. Jangan Abang bilang nggak ada urusan Bang. Oke. Ini kan saya bilang tadi kan, setiap manusia itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Apalagi dengan berkata-kata. Ketika kata-kata banyak yang keluar, pasti banyak salahnya Bang. Nah, selama kita masih manusia, belum menjadi malaikat, udah pasti Bang saya salah. Ini baru saya ngomong sedikit aja udah ada yang salah kan. Dan saya tidak mungkin bisa menyenangkan hati semua umat manusia, apalagi umat muslim. Karena saya Meluruskan Bang. Saya tidak menyalahkan, meluruskan Bang, meluruskan. Oke, siap bang. Saya akui itu salah sering saya bilang. Makanya saya bilang waktu saya penyampaian saya kemarin sampai ikut di room ini, saya sampaikan bahwasanya setiap amal itu ada waktunya saudara-saudara. Setiap waktu itu ada amalnya saudara-saudara. Ada waktunya kita harus beropologet, ada waktunya kita harus kurut. Semua ada waktunya, ada saatnya, dan harus kita pahami masing-masing saudara-saudaraku. Jadi jangan sampai gara-gara egosentris ego kelompok kita ini jadi pecah. Jangan ada kita ini istilahnya membela kelompok, tapi belalah Islamnya. Apa itu? Ya amal-amalnya. Kalau yang beropologet silakan. Kalaupun memang masuk si munafik-munafik ke dalamnya, ya udah bagi saudara kita yang tidak tahu, tolonglah sampaikan dengan cara yang baik. Ini sebulan kayak Bang Taliban ini, saya yakin memang dia nggak mengetahui sama sekali dari awal. Nggak mengetahui, saya yakin memang, karena selama ini yang dia ketahui tentang jemaah tabligh aja cuma tentang apologet dia nggak mengetahui. Saya mengikuti semua, mulai permasalahan si logika ini dengan Bang Zuma saya ngikuti. Kapan si Uniripa waktu masuknya si Yoga masuk Islam pun saya mengikuti. Semua saya ikuti, sampai sekarang saya ikuti. Termasuk dari apologet kayak si Bang Faruk Siani. Pada saya selalu hadir di komal dia. Oke, Jadi maksud izin saya Bang. Jadi maksud saya itu, marilah kita bersatu Bang. Ini udah kita selesaikan. Kita udah saling maaf-maafan semua. Ya udah sampai ini ke Bang. depan ke atas. Kemarin pun waktu terakhir kami berpisah dengan Bang Taliban di room ini, saya sampaikan jangan lagi ada bahasan tentang si logika. Jangan ada lagi. Ini kalau ada pun pertanyaan tentang si logika, cut aja. Kenapa? Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Room ini bukan pengadilan, ini harus dipahami. Baik. Bang, izin Bang. Tadi Bang, nanti lupa hostnya Bang untuk menanggapi pernyataan Unirifa Bang. Nanti lupa hostnya Bang. Iya. Silakan host dulu. Pokoknya akur ke depannya ya, akur. Ya saya minta itu aja, akur ke depannya. Jangan ada saling menyalahkan.
Silakan Bang Taliban tanggapi dulu tadi pernyataan Nuni Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah hampir klimaks. Silakan Bang Taliban menanggapi dulu Uni Rifa, kemudian kita simpulkan, selesaikan. Silakan Bang Taliban. Ya, Uni Rifa, masya Allah. Terima kasih Uni Rifa. Jadi gini Uni Rifa. Iya, Ki. Pertama, Uni Rifa ini harus tahu dulu permasalahan saya dengan si logika. Awal mulanya Siap. ya. Jadi kita buka room biasa pagi itu mujakaro tentang jamaah tabligh lah kan. Kita bahas masalah yang keluar tentang iman amal lah. Datanglah dia, ketika datang, Bang, saya juga jamaah tabligh Bang. Oh iya, saya bilang kan. Di mana saya bilang kan? Saya pengen korek dia, di mana dia makominya, di mana dia markasnya, di mana dia halkolnya kan. Ya Bang, saya waduh dulu jos, udah semangat dulu saya tenang jamaah tabligh ini. Pokoknya baguslah kata dia kan. Saya pun berubah ini jadi baik gini gara-gara jamaah tabligh asbabnya katanya kan. Udah gitu cuma sekarang saya itu lagi terpleset Bang katanya. Terpleset masalah apa saya bilang kan? Imaniyah kah, akidahnya kah, apanya saya bilang kan? Saya berkumpul dengan oten-oten katanya. Tapi saya punya misi kata dia kan. Punya misi bagaimana supaya mereka itu dengan cara dakwah saya mereka bisa masuk Islam kata dia. Nah, terus saya bilang kan masalahnya apa? Saya bilang kan ya masalahnya saya ingin tobat Bang, saya pengen memperbaiki diri, saya mau membuang keburukan-keburukan saya. Oh bagus saya bilang kan, datanglah teman-teman kita apologet. Kok rame jadinya room saya ini bisa ratusan kayak gini, yang komen-komen juga banyak. Saya nggak ngerti nih masalahnya apa nih kan? Saya nggak ngerti sama sekali, saya nggak tahu sih wajar. Masalah apa? Wajar. Kan? Cuma kita tampung dia di sini. Dia mengakui bahwa dia itu jamaah tabligh. Nah itu kita tampung di sini, kita biarkan dia ceritanya pun nggak pernah menyinggung daripada masalah Bang Juma, nggak ada. Dia cerita pertama itu nggak ada cerita masalah Bang Juma. Datanglah Bang Blender, ya kan? Dia nggak terima kalau si logika ini taubat. Nah terjadilah di situ perdebatan antara Bang Blender sama logika. Ya, oke paham. Oke, saya sekarang boleh Bang Taliban? Iya silakan. Boleh saya tanggapi? Oke, Bang Taliban, sedikit nih saya belajar tentang agama Islam. Setahu saya, Ustadz saya ngajarkan begini. Kalau seseorang itu adalah orang yang di ruang publik membawa informasi menyesatkan, satu. Yang kedua, sengaja untuk merendahkan saudara muslim atau sengaja mengajarkan kebencian, bahkan bukan cuma di Islam, di undang-undang ITE mengajak untuk membenci orang lain, itu kan sebuah tindakan yang tidak boleh. Maka kalau saya ungkapkan itu siapa si Logi Crot ini, bukan berarti saya membuka aib. Pertama, itu bukan aib karena dia publish di ruang publik, dia bicara di ruang publik. Nah, saya jelaskan sama Bang Taliban lebih dalam. Si Logi Crot ini Bang, dia pendebat lintas agama. Bahkan kalau saya boleh menilai, sekali lagi saya tekankan, debatnya Logi Crot itu tidak ada muatan ilmu, tetapi bisa saya katakan lebih kepada muatan kebencian. Nah, kemudian ketika dia tidak mendapatkan eksistensi dan keuntungan secara personal Bang Taliban, ya, Allahu a'lam bisawab, motivasi hanya Allah yang tahu, tetapi saya bisa menilai gara-gara uang. Ya karena terbukti kemudian dia terakhir itu pernah minta dana sumbangan, donasi sama sama orang-orang Kristen Bang, untuk pergi ke Jakarta menjadi saksi pelaporan saya Bang. Bang Taliban, saya ini dilaporkan oleh seorang pengacara yang tidak tahu tentang diskusi lintas agama bernama Sidosma Sijabat atas dugaan penistaan agama karena saya mengutipkan kalimat dari pendeta mereka, ya. Kemudian si Logi Crot ini entah kenapa bisa jadi saksi, padahal saya sama ini orang tidak kenal, maksudnya bukan orang yang dekat, tapi dia yang kenal saya. Jujur Bang, saya katakan nih, ya saya tidak kenal nih orang nih, si hantu belau ini. Hantu belau. Tapi dia yang kenal sama saya. Nah, tiba-tiba dia menjadi saksi pelaporan saya. Pertanyaan yang muncul di benak saya, nih orang apa urusannya? Iya. Nah, itu Bang. Yang kedua adalah si Logi Crot ini Bang, banyak sekali menyebarkan kabar dusta Bang. Saya saksi. Dan dia banyak sekali, pertama, tuduhan dia mengatakan Bang Zuma itu nilap uang, ya, nilap uang 40 berapa juta itu. Itu dusta Bang, karena bukti-bukti yang disampaikan tidak sesuai dengan tuduhan.
Di pengadilan kena dia itu, Bang. Yang kedua, dia membahas bagaimana almarhumah istri Bang Zuma. Almarhumah itu yang paling Itu menyakitkan. sangat itu membuat saya menangis, Bang. Karena saya tahu banget bagaimana almarhumah istri Bang Zuma itu tidak pernah terlibat berurusan dengan manusia kecuali urusan dia dan keluarganya. Saya tahu banget, Bang. Beliau sudah wafat dan beliau adalah orang yang sangat luar biasa saya kagumi. Dan Izin tahukah dulu. antum, ya sedikit Bang, sedikit. Tahukah antum, wahai abangku Taliban, Logi Curot ini dijadikan Oten sebagai warrior, pahlawan. Abang tahu dalam Islam, mungkinkah kiranya Allah menyatukan umat Islam dengan orang kafir, Bang? Mungkinkah kiranya ketika orang Islam menyampaikan sesuatu yang benar tentang yang hak tentang Al-Quran, maka orang kafir akan mensupport mereka, Bang? Tidak akan pernah, Bang. Orang kafir ini bukan orang Islam yang sesungguhnya, tapi orang munafik akan selalu berbarengan dengan orang kafir, abangku. Tentu antum lebih berilmu daripada saya masalah hal ini. Kita di Islam ini kan bukan hanya disuruh tahu ilmu, tapi diperintahkan untuk menganalisis juga kan. Makanya Rasulullah itu memberikan ciri-ciri kan, ciri-ciri kaum munafik, kan ciri-cirinya kita diberitahu. Walaupun kita tidak boleh langsung kau munafik, kau kafir tanpa ada bukti. Nah, Logi Curot ini sudah masuk kriteria itu, Bang. Bahkan kalau saya berani mengatakan nih, kerusakan akidahnya sudah ada, karena pertanyaan yang diajukan tentang Allah kemarin apa, Bang Dio? Tentang nggak punya istri itu apa ya, Bang Dio ya? Ingat apa kemarin itu? Dia intinya dia mendukung statement orang non Muslim, tuduhan ya. Islam. Ya. Bang, ini sudah jauh sekali ini orang. Apakah menurut abang orang seperti ini bisa bertaubat, Bang? Menurut abang loh, saya katakan nih, Bang, Umar Ibnu Khattab itu dia bertobat. Tetapi ketika apa? Ketika beliau mendengarkan, beliau membaca surat apa? Surat Toha ya. Kalau tidak salah, begitu kan? Si Logi Curot ini, Bang, berkali-kali, Bang, berhadapan dengan umat Islam. Ketika ada saudara kita yang menasehati dia, Logi Curot ini akan turunkan, Bang. Dia hanya mencari orang-orang yang sama-sama dengan dia membenci Bang Zuma dan membenci saya. Itu, Bang, yang kami perhatikan. Nah, seandainya dia diizinkan bertobat oleh Allah, itu hak Allah. Tetapi kami sebagai orang yang menjadi korban-korbannya tentu memiliki kekhawatiran. Karena orang ini pernah setelah dia menjelek-jelekkan saya, Bang, kemudian dia naik ke komen saya, Uni, aku mencintaimu, Uni. Ya Allah, Bang, ini orang berbahaya. Gitu, Bang ya. Jadi Bang Taliban, selamat datang di room diskusi abangku. Selamat datang di dakwah ya, di komunitas dakwah virtual. Ya. Izin Uni boleh nambahin? Sebentar, Bang, abangku, Bang. Ya. Saya sedikit saja ingin menyikapi yang tadi Uni katakan ya, katanya biarkan aja lah Uni mengenai dia menjadi saksi, dia akan terjerembab di 242 ayat KUHP, yaitu memberikan kesaksian palsu. Dia akan tersungkur di 242 ayat 1, tenang aja. Dan mengenai Pak Zuma, Uni mengatakan tadi menangis. Saya memang menyaksikan kemarin ya kesaksian Uni itu, saya di bawah. Saat Uni dengan nada seperti itu, dengan kesedihan dalam tuduhan-tuduhannya logika dengan almarhumah, saya justru mendidih darah saya pada saat berapa bulan yang lalu di Komal dia bernarasi itu. Nanti ada yang saya ingin tanyakan dengan Pak Taliban sebagai pemilik Komal yang katanya jemaah tablik ya, pasti pakar-pakar lah semua. Kalau saya kan fakir ilmu, ya kan. Nah, saya ingin menanyakan apa hukumnya dalam hukum Islam jika seseorang Muslim menggibahi, menceritakan, menggosip istri orang lain yang sudah tiada gitu loh. Karena saya di posisi itu juga. Artinya di sini saya mengatakan bukan saya lihat Pak Zumanya, tetapi betapa dahsyatnya saya sampai mendidih darah saya itu sampai saya ngomong begini loh. Andai di 200.000 kosakata bahasa Indonesia ini ada kata biadab di atas biadabnya lagi, itu yang akan saya gunakan untuk manusia ini. Kemudian mengenai tobat ya kan, saya ingin menyampaikan sifatnya himbauan ya. Karena fenomena polemik yang terjadi hari ini di Komalnya Pak Taliban, yaitu apa, saya ingin menghimbau. Sudahi kepada para pemilik Komal Muslim. Jangan beri ruang untuk orang ini. Jika saya di posisi si Topi,
Bang bertobat. Jiro izin. Kandako izin Kandako. Jika saya di posisinya Topik ingin bertobat, Kang Dio, Bang Dio, Dinda Guru, maka yang saya akan lakukan adalah hindari dunia medsos, muhasabah, tafakur terhadap diri sendiri, kemudian secara tersembunyi melakukan tabayun, memohon maaf setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya terhadap orang tersebut. Dalam hal ini Pak Zuma. Saya rasa kalau saya di posisi dia, itu hal yang terbaik menurut saya. Bukannya dia naik ke Komal baru bawa produk tentang pertobatan dia. Tidak ada guna dalam situasi yang seperti ini. Izin Kanda izin aku potong dulu Kanda. Ini kan sudah ini ya, Bang Taliban sudah meminta maaf, Bang Blender juga sudah menyatakan permintaan maaf. Saya kira ini sudah selesai. Kesimpulan kita adalah kita harus waspada dengan logika. Tidak ada ruang bagi logika di room ini dan room teman-teman muslim yang lainnya. Dan kita nyatakan ahlan wa sahlan buat Bang Taliban dan kawan-kawan. Ayo kita bersatu. Masya Allah. Kita bersatu bareng-bareng, satu barisan sebagaimana diperintahkan Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Alhamdulillah ya Allah. Orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah, damaikanlah di antara dua saudaramu. Kita sebagai orang beriman disebut oleh Nabi SAW bagaikan satu bangunan yang sangat kokoh. Yashuddu ba'duha ba'dun, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi clear, kita nggak usah lagi tambahkan ininya. Boleh kita berdiskusi. Yang intinya kita sudah dapatkan klimaksnya. Oten pun sudah marah dengan kita, dengan kesepakatan kita, persaudaraan kita. Alhamdulillah. Yang intinya kita semua bersaudara. Aku izin pamit dulu. Ya, ahlan wa sahlan semuanya, Bang Taliban. Iya. Baik Kang Dio. Ada jadwal sekarang. Sama-sama. Terima kasih Saya banyak. juga. Boleh saya 10 detik untuk mempertajam himbauan saya? Jadi saya mengimbau komal-komal muslim ya, jangan tercemari komal kalian hanya nanti orang memframing seolah-olah komal kalian adalah komal panitia taubat. Biarkan orang yang mau taubat, namanya taubat, ya taubat aja sama diri sendiri. Nggak usah ngumumin ke publik. Betul nggak Uni? Thank you. Ya, itu urusan intern. Dan saya juga kepada akhina Taliban, ahlan wa sahlan. Selamat datang di room di mana kita diizinkan oleh Allah berdakwah di sosial media. Semoga dengan kehadiran orang-orang jamaah tablik saya semakin kuat lagi. Karena apa? Saya percaya orang-orang jamaah tablik adalah orang-orang yang tulus berdakwah karena Allah, karena mereka tidak mengharapkan imbalan dunia, tapi mereka mengharapkan imbalan dari Allah. Saya sendiri adalah seorang jamaah tablik. Bang Jeffrey di mute dulu ya. Rifa, maaf sebentar. Ini tadi saya ditelepon sama Ustadz Ribat, yang kan semalam dia mengklarifikasi dia nggak ada untuk membela si logika. Cuma si logika dia japri, akhirnya DM, akhirnya kasih nomor WhatsApp. Dia ngadu sama Ustadz Ribat ini, kalau yang dibilang Uni Rifa sama Bang Yerusalem ini nggak betul. Dia nggak pernah begini begitu sama Bang Juma. Nah, nanti saya bilang Ustadz Ribat, jangan termakan. Jangan termakan dengan omongan si logika. Saya pun kena tipu, saya bilang kan. Gara-gara dia saya hancur, saya bilang kan. Iya benar-benar. Mungkin saya gini. Bang Taliban. Nanti saya Ribat suruh ke sini, nanti bentar lagi dia datang. Biar saya sama beliau bicara. Saya punya bukti-bukti kejahatan kejahatan si Logi Cerot ini ya. Pertama, akhina yang dia lakukan itu bukan di ruang tersembunyi, akhi. Dia bukan di ruang tersembunyi, dia di ruang publik, ya, di ruang publik dan bahkan memberikan judul istri Bang Zuma, saya. Berapa kali dia tampilkan ada foto-foto yang itu ada wajah saya di situ, ya, dan dia, bahkan ada ustadz juga yang ditampilkan. Ini sudah ranah apa? Bang, ini bukan dakwah. Tapi memang ada kebencian secara personal yang dia lakukan. Dia digunakan oleh Oten menyerang kami. Masalahnya Oten lupa kalau yang diserang itu saya. Saya hadir ke ruang publik ini, diancam ambil kepala saya pun saya tidak peduli, Bang. Saya nggak mental, salah orang dia gitu loh. Jadi si Logi Cerot ini kalau saya bilang Bang ya, dustanya itu udah kebanyakan. Dalam ranah psikologi orang ini sudah NPD, Bang. NPD itu narcissistic personal disorder, Bang. Ya,
Dia buka koma setiap, abang tahu tidak, sebelum dia tersandung kasus penginjakan Bible itu bang, dia menggunakan pakaian ala-ala Tuhannya orang sebelah, lalu joget-joget bang, dengan musik. Itu minta koin. Nih Pak, izin Gitu loh. nih. Kalau bisa lebih baik itu diputarkan aja videonya nih. Jadi biar memang Oh ya nih, bisa sebentar, memahami sebentar. gitu. Apa yang dibuat si Logika itu memang lebih bagus. Ditampilkan videonya, dia joget-joget sama si Dosma, dia Nah, joget-joget itu seperti lanjut. Yesus, dia memijak Bible itu, jadi saudara kita Taliban pun mengerti itu. Jadi saudara tolong, kita tapi Bang jemaah Taliban, tabligh Bang itu Taliban. paham. Enggak, saya rasa enggak, Bang Taliban mengerti kok. Bang Taliban mengerti kok. Saya yakin. Semalam pun kita Iya. kan setelah dia keluar dari room sini, saya lihat roomnya dia ternyata betul. Dia berkumpul dengan organ-organ itu. Baru saya percaya. Ternyata ini pendusta Ya. nih. Si Comor, si Logika ini munafik, saya bilang. Di depan saya ngomongnya mau Masya tobat, Allah. berubah. Ternyata di belakang saya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Saya izin nih, Pak, sama izin. teman-teman Kalau bisa juga. diputarkan itu dia dengan joget-joget dengan Nggak, Bina kalau Wijaya enggak itu. fokus gini Bang Sangkuriang. Fokus saya bukan ke orang lain loh. Fokus saya dengan saudara saya Bang Taliban loh. Kalau Bang Taliban beliau akan menemukan bukti-bukti nanti seiring berjalan waktu loh. Kalau beliau sudah tahu, saya nggak perlu lagi menampilkan sesuatu yang sudah kita konsumsi setiap hari loh. Kedustaan si Logi, cerot, kemunafikan dia. Bukan 5 orang yang nonton loh. Kebersamaan dia bersama penghujat Pak Bang Taliban, bahkan saya punya video ketika dia menaikkan salah satu penista agama Islam bernama Lina Wijaya. Tahu nggak abang yang dia bahas? Mohon maaf, payudara saya yang dibahas loh bang. Saya Bayangkan, dengar Bang. semalam juga, saya dengar sama Selinda Wijaya Ya. semalam itu. Saya baru terbuka, oh ternyata ini munafik deh, jenis munafik. Masya Allah, itu dia. Udahlah, clear ya. Ternyata dia bilang di sini mau tobat, mau merubah semuanya, ternyata jurung dia menghujat Bang Juma dan teman-teman apologet. Nah, jadi Masya Allah, Masya Allah. apologet juga banyak yang typing. Kalau memang Bang Taliban nggak berpihak sama si Logika, jangan kasih ruang dia. Oke, saya bilang saya nggak pernah kasih ruang lagi. Alhamdulillah, Ini Allahu saya buka Akbar. room, no room for Logika, tidak ada ruang untuk si Logika. Dan Udah tadi clear dia ya? masuk di sini typing dia langsung saya blokir. Selesai Masya masalah. Allah, Alhamdulillah. Ya, buat saudara-saudara netizen yang di bawah, ingat ya, ini buat saudara netizen yang di bawah nih, seandainya kita memberikan tuduhan kepada akhi kita, ya Bang Taliban ini, kita bilang dia adalah kaum munafik atau apaan, itu balik ke kita kok nanti. Kalau beliau betul-betul, Ustadz Ribat ya, yang baru ditelepon semalam, si ngadu si Logika sama Ustadz Ribat. Ini dia, dengarkan dulu nih. ya. Nah, ngadu apa Ustadz Ribat semalam, dia nelpon apa dia? Saya bilang saya yakinkan sama Ustadz Ribat, jangan percaya omongan si Topik, semuanya dusta. Saya pun kena dustanya dia. Silakan. Oke. Ustadz Ribat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kawan-kawan, Waalaikumsalam. sahabat, ya sehat semua ya, insya Allah ya. Insya Allah tentunya kita di sini mencari kebenaran yang seadil-adilnya ya, tidak memihak satu sama lain. Mengenai Bang Logika ini adalah bagian daripada jamaah kami Uni, karena kebetulan kami ini dari jamaah tabligh gitu ya. Kalau Uni ingat, saya dulu akun saya Arif Rahman Uni. Nah itu di banned, dan dulu saya mengikuti apologet, dan terus terang akhir-akhir ini saya sudah tidak aktif lagi dilihat-lihat komal-komal apologet, mohon maaf Uni ya. Ya ini memang itu ada prinsip. Nah karena Uni pernah sampaikan, sudah biarkan saja kami yang maju, ulama-ulama, ustadz-ustadz semua sudah di belakang saja kan gitu. Ya sudah, saya juga memang menyebutkan karena saya tidak berkompeten di bidang apologet, ya sudah, saya tidak mau ikut campur di situ. Nah, saya fokus saja dengan komal dakwah atau dakwah watablik begitu nih. Nah, baik. Nah, Insya Allah. Salam kenal Ustadz. ya sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah kenal nih dulu tuh kan. Salam. Kalau ingat dulu sekali wallahu alam lah, Uni mau ingat apa enggak. Dulu Uni pernah nangis dulu tuh. Pernah nangis dulu. Akun saya tuh Arif Rahman dulu tuh ya. Oke lah, tidak usah membahas Masya Allah, dulu. Masya Allah. Baik, sekarang gini nih. Saya kan dalam dakwah watablik itu diajarkan untuk bagaimana apabila ada polemik itu, maka bertabayun. Saya sekuat mungkin ingin tahu bagaimana pemaparan logika, tetapi langsung gitu kan di jalur hijau. Karena kalau naik di room lagi memang
pasti akan ada narsisme gitu nih. Narsisme itu apa? Iya. Karena ini ditampilkan di hadapan umum sehingga akan masing-masing akan membela dirinya. Artinya gini, tidak ada orang yang berselisih antara kedua belah pihak lalu menyalahkan dirinya, nggak ada, tapi akan membenarkan dirinya gitu. Nah, makanya saya tanya di jalur hijau, kemudian saya telepon, Bang, sebenarnya ada apa, Bang? Coba ceritakan, Bang, semuanya. Nah, ini penting ya. Baik, yang pertama saya tanyakan mengenai injak bibal. Abang, saya bilang, Abang benar injak bibal. Betul, dan buktinya ada. Mana Bang lihat? Saya lihat videonya. Bang ternyata Fauzi benar izin ada. Bang, Bang Fauzi noise Bang, di mute dulu biar saya dengarkan suaranya Ustadz kita dengan clear Bang. Oke. Iya, lanjut Ustadz, maaf saya potong, lanjut. Ya. Oke, siap. Nah, kemudian saya bilang, Bang, bener Bang, Abang injak bibal. Bener, bahkan cium-cium pakai pakaian-pakaian yang seperti Yesus gitu ya, pakaian-pakaian begitu, rambutnya kebetulan dia rambutnya panjang juga, jadi mirip-mirip lah gitu kan. Kemudian dia cium bibal, kemudian diinjak-injak. Nah, kemudian yang kedua, Bang, saya mau klarifikasi apa yang disangka oleh teman-teman. Karena saya mendengar, saya kenal Abang dari sejak dulu, saya bilang gitu. Dan dia ini dakwah dulu, tablik dulu sebelum terjun ke, saya tahu masih dia, dan saya pun sama masih polos-polosnya, dia pun sama masih polos-polosnya, senang takjub kepada Uniripa, Umi Mican dulu masih ada kan, sekarang saya nggak lihat lagi Umi Mican, kemudian Uniripa, kemudian Bang Zuma, apalagi kan. Tapi pertama kali yang saya jumpai apologet itu Umi Mican. Wah, ini hebat sekali bisa menguasai Bible, isi Bible gini, subhanallah, saya bilang. Kemudian saya lihat-lihat, nah tapi sepanjang itu Uni bicara bahwa sudah biarkan saja kami yang berjuang di depan. Ustadz ulama itu jangan kotori lisannya di belakang saja, cukup mendukung saja kan gitu. Saudara, saya pikir oh iya ya, masing-masing ada ahlinya, masing-masing ada apa namanya, ada kemampuannya gitu menurut pribadi masing-masing. Oke, nah saya mundur kan, saya tidak aktif, saya lihat tidak lihat lagi di komal-komal itu, mungkin lewat aja lah gitu. Nah, akhir-akhir itu setelah itu hilanglah logika, nggak ada, akunnya di banned katanya. Saya juga sama, akun saya di banned gara-gara kasus semangka itu kan. Nah, warna semangka lah gitu, yang perseteruan peperangan itu. Nah, setelah itu saya dengar dari Bang Taliban, Ustadz, naik Ustadz, ini saudara kita logika lagi begini lah. Terus saya bilang, logika mana di tapping di bawah? Logika kawan kita bukan? Iya, logika jamaah gini. Wah, saya agak tergerak di situ. Begitu naik sudah lagi dikecam kan? Itu sudah lagi dikecam, sudah apa? Sudah lagi di segala macam apa namanya, omongan-omongan ke dia. Saya catat tuh. Lalu saya tanyakan satu persatu. Nah, maka itu ada yang diakui, ada yang memang fitnah kata dia gitu. Nah, apa yang misalkan beberapa poin yang saya tanyakan itu, antum ini bahaya. Kok menyebutkan istrinya PLACR, saya bilang gitu kan. Nah, kemudian kata dia, saya dulu Ustadz, saya dulu yang dihina, istri saya dulu yang dihina-hina, istri saya dulu yang yang dibicarakan, maka saya membalas. Pokoknya setiap apa itu saya hanya konteksnya itu membalas, kata dia, membalas. Nah, oke. Kata dia, kalau gitu ada buktinya, saya juga katanya gitu. Betul, saya. Nah, kemudian saksinya juga ada, ya betul. Dia dulu yang menyerang, kemudian dia membalas. Tapi kan perbuatan begitu salah juga, saya bilang, Bang. Ya, memang itu salah. Cuman apakah tidak boleh saya membalas perkara yang sama, ada dia gitu, dengan sakit hati saya? Oke, satu. Yang kedua, tuduhan beliau kepada antum nih bahaya. Antum menuduh bahwa yang menginjak Bible itu diperintah oleh Bang Zuma. Ini semua orang dengar, saya bilang itu. Semua orang dengar. Nah, bahkan Bang Zuma membuat PT, kalau memang benar antum benar, dia bisa membuktikan. Saya kasih rumah, saya kasih 100 juta uang untuk dia, kan gitu. Ada kan ya PT-nya beredar kan gitu. Nah, kemudian kata dia, saya bilang, bahayanya di mana kata dia? Ya berarti penuduhan. Tidak penuduhan. Saya ada buktinya kata dia. Cuman dia bersikeras tidak mau menampilkan bukti itu, dan mohon maaf saya untuk yang ini ke antum katanya. Untuk yang ini Ustadz ke antum, ana tidak bisa menyebutkan sekarang baik di media ataupun langsung di jalur hijau. Tapi ana berjanji akan ana paparkan nanti ketika berada di Polda atau di kepolisian kedua-duanya. Begitu ya, aneh apa adanya nih menyampaikan ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau memang ada buktinya, saya bilang kalau memang buktinya buktikan nanti. Oke, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya Uni, ini timbul dari diri saya juga bertanya, Bang, saya bilang, kenapa Abang ini hanya menekan
apologet kita Muslim dan abang seolah-olah bekerja sama dengan Kristen. Nah, kemudian saya naik ke Komadia dan di situ ada Joshua, kemudian ada lagi siapa namanya yang pakai pakaian itu, udah lupa saya. Lina Wijaya. Lina Wijaya. Nah, kemudian memang yang agak ekstrim di situ Lina Wijaya. Saya bilang, Mbak Lina, saya mau nanya bahwa logika ini sekarang diketahui bahwa dia adalah dibayar oleh Ramalan Lina Wijaya. Apakah Lina Wijaya yang dimaksud teman-teman itu adalah ibu? Saya bilang gitu. Terus kata bilang ya. Dan saya tidak pernah membayar, kata logika. Saya kalau dibayar nih, Ustadz, sama antum nih saya bicara kalau dibayar. Motor saya busuk, rumah saya busuk, mujahadah, kata dia gitu. Untuk apa juga saya itu dibayar seperti itu, katanya. Lina Wijaya aja dapat uang itu dari orang, katanya gitu. Maaf Ustadz ya. Dia nggak punya rumah, Ustadz, rumah nyewa. Macam mana rumah busuk? Tuh, apalagi rumah mewah. Siap, langsung. Nah, oke, berarti di situ aja. Saya udah ingatkan, Uni Ripat. Saya udah ingatkan Ustadz Ripat, jangan termakan sama si logika. Dia munafik. Ya, di sini lain, di sana lain. Ya, sebentar lu bang. Oke. Nah, kemudian setelah itu saya nanya. Sekarang mumpung ada Uni dan teman-teman semua di sini dengar, saya mau bertanya Uni. Mau bertanya tuh gini. Kira-kira Uni, kan ini menjadi polemik, dia bertanya tuh, saya pun memikirkan hal yang sama, bukan saya termakan, nauzubillah. Saya orang yang tidak mudah terprovokasi, saya tidak mau kalau saya mendengarkan, kan ada yang bilang, Ustadz, hati-hati, Ribat, jangan terprovokasi sama logika di roomnya dia. Dan antum harus harus tabayun dengan Bang Zuma. Oh, Masya Allah, saya pernah ke Makassar. Saya sengaja waktu ke Makassar, Huruz 4 bulan di Makassar itu saya nyari-nyari, oh Bang Juma tuh orang sini di mana ya? Saya sudah DM Bang di mana, Makassarnya di mana. Terus saya inginlah seperti saya dengan logika gitu dengan Bang Zuma. Cuman susah Uni. Jadi saya mau bertanya itu dari dua arah gitu. Saya tidak bisa mendengarkan. Saya juga ngomong ke logika, Bang. Saya sekarang sudah dengarkan dari antum, segala resiko akan diterima oleh saya. Pasti orang-orang akan membenci saya seolah-olah saya termakan oleh antum. Tapi sejauh ini yang antum paparkan, saya kan dikatakan gini, fahkum bidzahir. Saya menghukumi apa yang saya lihat. Saya tidak mau apa yang saya dengar dari ini, dari itu, saya tidak mau. Saya fahkum bidzahir, apa yang saya lihat dari pemaparannya siapa? Logika. Tetapi sebagai saya yang harus adil, saya akan berusaha untuk menghubungi Bang Zuma. Bagaimana Bang Logika? Silakan, katanya. Antum silakan. Oh, silakan, berarti udah ada izin. Saya akan berusaha untuk bisa berbicara langsung dengan Bang Zuma. Apa yang terjadi seperti itu kan? Nah, karena saya berprinsip gini Uni, mohon maaf. Saya di sini, mohon maaf ini sebagai gambaran sedikit, ada orang rumah tangga yang berselisih sudah beberapa orang karena memang saya sentralnya di masyarakat, saya ngabdi di masyarakat, saya imam di masjid, kemudian saya pengajar. Artinya banyak masyarakat yang mengadu tentang selisih rumah tangga, dan saya akan mendengarkan dari dua arah, contoh dari suaminya, dari istrinya. Paham. Oke, siap. Paham. Saya potong saja langsung. Saya paham. Saya paham bagaimana akhlak seorang muslim dalam menghadapi masalah. Paham. Lanjut. Bentar Bang Munawir, jangan dipotong dulu, biar beliau dulu selesaikan. Nanti baru saya tanggapi. Silakan Bang Ustadz. Pertanyaan ini nih, karena saya pernah dengar dari Uni dulu atau dari teman-teman pas saya melihat dunia apologet itu dan ini bukan di TikTok saja, dulu dari Zoom katanya ya, kalau nggak salah dari WA, dari Zoom, di segala macam lah gitu. Nah, itu Uni siap. Saya bertanya ke Uni sejujurnya, saya sangat ingin tahu saya dalam hal ini, karena ini poinnya bagi saya. Kira-kira terjadinya apologet dan terjadinya perdebatan ini dipicu oleh apa, dan siapa yang terlebih dulu memicu? Atau kawan-kawan kita dari Kristen, atau kawan-kawan kita dari Muslim? Dan itu depan itu nih. Nah itu nih. Oke. Saya jawab pakai data ya. Saya jawab pakai data ya. Nih, saya jawab pakai data langsung nih ya. Bentar ini Pak. Besarkan biar dilihat datanya, biar jelas. Oke. Ini kan karena pertanyaannya ke saya, tentu saya berhak menjawab dari sisi saya ya. Siapa saya pribadi nih, Allah jadi saksi dan saya pakai data nih. Ini YouTube saya, bentar ya. Ini YouTube saya. Ya, ini dia. Perhatikan, ini alasan kenapa saya muncul, bukan Bang Zuma atau yang lain, tapi saya muncul ya. Ini teman-teman YouTube saya, YouTube channel saya.
Ya, ini saya dulu deh. Ya, saya bisa hanya mewakili diri saya. Saya tidak mampu mewakili motivasi orang lain berdebat ya. Itu nggak ada hak saya. Saya hanya mampu menceritakan motivasi saya kenapa terjadi perdebatan. Teman-teman boleh dilihat ini. Saya bergabung di YouTube itu 11 September tahun 2020. Nah, ini yang mengusulkan saya bikin YouTube itu netizen. Ketika saya berdebat di grup WhatsApp sekitar 4 tahun lalu, kurang lebih 4 atau 5 tahun lalu. Ini tahun 2020 ya, sekarang 2024. Artinya kalau hitungan 4 tahun lalu. Ya, ini saya kenapa saya ini ada salah seorang perempuan Kristen yang menjadi asbab kenapa saya berdebat dengan umat Kristiani dan mendalami ilmu kristologi dan kemudian mendalami ilmu agama sendiri. Itu gara-gara perempuan ini nih. Ya. Tadi udah dilihat saya tahun 2020 berapa tadi tuh bulan, nanti saya tunjukin lagi deh. Ini ada beberapa orang makhluk yang menjadi asbab saya berdebat. Mana bentar ya. Bentar. Ini biar umat Islam tahu nih. Di sini juga kita clear-clearan ya. Alasan kami para apologet hadir. Nanti saya ceritakan kenapa apologet itu ada. Mana dia nih? Saya nggak tahu nih akunnya mana nih. Ada akun Uti Watimena namanya. Saya nggak tahu apakah sudah dibentek tuh karena orang ini udah mati ya. Kristen dia, perempuan Kristen yang dimana dia ini adalah seorang pendebat lintas agama. Ntar nih saya kasih nih. Nggak ketemu saya channelnya. Bentar. Unirifa, bentar ya. Saya perlihatkan dulu nih. Jadi ini kita udah keluar dari topik ya. Kita sudah tidak lagi membahas tentang logi cerot, tapi tentang secara general ya Ustadz ya. Biar orang-orang juga tahu nih. Ini adalah saya. Ya, sekitar beberapa, ini ada hitungan 1 tahun, nanti ini ada yang 3 tahun nih. Ada 3 tahun nih. Umi Dini lawan Umi Dini bersama Unirifa melawan Sofiatul, penghujat lintas agama, penghujat agama Islam, dan Uti Watimenan. Ini 3 tahun lalu nih. Ya. Nih, artinya saya ini pendebat yang pendiskusi yang berhadapan langsung dengan orangnya gitu loh. Bukan orang yang lempar terus kabur ya. Saya menghadapi mereka dengan hujah. Nih, 3 tahun lalu. Ini banyak nih debat-debat saya. Jadi si Uti ini yang menjadi asbab saya masuk karena perdebatan. Karena pertama pernyataannya tentang Islam, kedua pertanyaannya tentang Islam. Gini dia. Jadi saya dari dulu tuh sudah terbiasa tuh. H2H, 1 lawan 3, 1 lawan 5. Udah terbiasa saya. Silakan kalian klik Unirifa versus Uti Watimena, ya, Unirifa versus Sofiatul, Unirifa versus siapa aja silakan. Nah, ini alasan saya berdebat. Dan terus channel siapa? Channel makhluk-makhluk ini nih. Nih, channel ini nih. Ya. Penghujatan dia terhadap agama kita nih. Channel makhluk ini nih channel nih. Ini ya, ini menjadi asbab saya hadir. Kenapa? Hinaannya. Silakan kalian tonton. Kalau kalian mau lihat. Terus satu lagi, channel ini nih. Nih ya. Jadi saya konten balas konten, argumen balas argumen. Ya, ini nih. Nih, ini satu lagi nih. Ini laki-laki yang membuat saya hadir dalam perdebatan. Namanya Pendeta Yusuf Manubulu yang mengatakan Nabi Ibrahim berzina dengan Hagar. Ya, banyak orang Islam radikal masuk Kristen. Ini dia nih orangnya. Saya kan kalian lihat mana lebih dulu saya hadir di dunia per-YouTubean atau dia. Coba lihat tanggal mereka membuat nih 16 Februari tahun 2014. Saya tahun 2020. Ya, tonton ini ikhwan, tonton bagaimana mereka menyerang akidah kita dengan syubhat dan pertanyaan mereka. Tonton ini. Saya emak rumah tangga loh, orang biasa. Tapi saya punya hak membela agama saya, membela nabi saya, membela kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad SAW, membela kemuliaan agama Islam, membela kemuliaan saudara-saudara saya. Itu saya punya hak. Tidak ada satupun orang yang berhak mengintervensi saya. Bahkan siapapun yang menghalangi saya itu menghalangi jihad saya. Ya, itu hak saya sebagai seorang muslimah. Nah, dengan ketidakmampuan saya belajar dan akhirnya sekitar 2 tahun lalu saya kuliah. Ya, 3 tahun lalu saya kuliah. Saya masuk angkatan itu saya masih punya ya. Ini ada yang double ini akhi, di mute dulu. Ya, satu itu ya, ini alasan saya ya. Karena saya melihat konten-konten Kristen yang berpolemik tentang agama Islam. Tapi saya orang ketika berdebat, saya tidak punya kredibilitas. Saya punya kredibilitas karena di Islam itu diperintahkan berbicara memiliki apa? Kita punya kredibilitas. Kita diperintahkan kalau berbicara itu sesuai dengan. Nah, ini adalah room. Apa namanya? Ini adalah grup
kelompok ilmu Islam, pendidikan agama Islam. Rifa telah ditambahkan ya. Sorry saya perlihatkan, mungkin kena ban nanti nih. Sorry. Nah, di sini saya masuk kelompok psikologi, kelompok mata kuliah khusus di UMKLA, Klaten, pendidikan agama Islam. Kenapa saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam? Karena saya sadar bahwa saya masuk ke ranah dakwah. Jadi saya harus berilmu. Maka saya mengambil secara khusus, padahal sudah punya anak 2 loh. Saya berumah tangga loh. Umur saya sudah 35 tahun waktu itu. Sekarang 37. Saya kuliah loh. Demi apa? Demi membawa kemuliaan agama saya, agar saya bicara dengan ilmu. Kalau dengan akhlak saya akui nih, saya masih banyak kurang-kurang akhlak nih. Kadang saya keras dan bahkan saya mengimbangi Oten untuk bicara seperti yang mereka, supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan kepada agama Islam, kalau saya komparasi balik, nah itu yang mereka dapatkan. Itu namanya komparasi itu. Dalam ranah psikologi itu disahkan. Semua tolong. Munawir ini minta naik, nggak kunaikan, dia telepon bangsat-bangsatkan, anjing-anjingkan. Kira-kira kunaikan enggak saudaraku semua ini? Kalau dia tidak berkepentingan tidak usah dinaikkan gitu loh. Jangan dulu. Jadi Karena dia tidak berkepentingan dan jujur ya, mohon maaf ya. Mohon maaf saya juga memotong juga ini ya. Saya sebenarnya tidak ingin naik juga Uni, tapi silakan Uni lanjutkan dulu. Saya ingin menambahkan dari Uni nanti. Nanti kita ini ya, Uni kita bahas. Siap. Yuk lanjut. Siap, Bang. Nah, satu lagi akhi, secara akademik akhi, saudaraku, kita tahu ya bagaimana umat Kristen ini adalah umat dalam ranah ilmu kristologi ya. Umat yang pertama, umat yang sangat di Al-Quran dikatakan mereka tidak akan pernah senang kepada kita. Lalu saya mau bertanya nih, dialektika yang kami lakukan asal muasalnya sebenarnya apakah Islam yang memulai lebih dulu? Mau menuduh Nabi Muhammad mengganggu agama Kristen? Nggak bisa. Nabi Muhammad pun bahkan tidak ada dalam Al-Quran kata Kristen loh. Pun kalau kita bicara ada kata Nasoro. Nah, ini adalah salah satu tokoh bernama Johannes of Damascus. Orang yang membawa narasi-narasi keji terhadap agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi Muhammad halu dan segala macam. Ini orang ini hidup tidak jauh dengan tahunnya tuh 749. Ini satu nih. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih dulu berdialektika menghina agama satu sama lain, pihak Kristen, karena tokoh ini menjadi tokoh scholar menjadi patriark ini orang ini. Sejarah Damaskus ini, bahkan salibis itu sudah ada istilahnya istilah orientalis. Jadi kalau kita bicara dalam ranah dialektika, pihak Kristen itu menggunakan argumen bapak-bapak gereja patriark mereka untuk nyerang Islam loh. Secara YouTube. Ini saya turun dulu ya, saya kena pelanggaran. Saya naik lagi dengan akun lain. Sedikit saya mau menambahkan ya sebelum turun ya izin ya Ustadz. Salam kenal Ustadz, saya Blender ya. Saya ingin menambahkan dari Unirifa ya. Saya pribadi di sini masuk ke dalam dunia apologet. Saya tidak tergabung di dalam api. Saya memiliki masa lalu yang gelap, oke? Tetapi saya sangat mencintai agama saya. Saya sangat mencintai Nabi saya yang mencintai Allah saya. Udah. Kemudian saya masuk kemari tidak memiliki ilmu apa-apa, bahkan ngaji pun saya tidak bisa. Tetapi ketika mendengar hujatan mereka, saya tidak sanggup dan saya balas dengan kata-kata hujatan dan cacian makian. Khusus untuk penghujat Islam. Saya naik kemari, kerja saya mencaci maki, menghujat, mencaci maki. Tapi mencaci maki mereka yang menghujat, wajib saya balas. Itu ya. Dan itu berjalan. Nah, kemudian masalah si logika. Oke, saya tidak mengenal. Ketika saya menyadarin, ketika kita mati, yang paling pertama ditanya di dalam kuburan siapa? Marabuka, siapa nama Tuhanmu? Allah. Oke. Nah, sewaktu logika si topik menyatakan bahwa saya Bang Juma menyuruh saya pertama untuk memijak Bible, kemudian karena saya tidak mau, akhirnya si logika. Nah, saya seandainya benar Bang Juma menyuruh, seandainya saya yang masih seperti ini, yang selama ini membela Allah, udah. Ketika saya baca yang tidak tahu ngaji nih, di Al-Quran saya, nama Tuhanmu siapa Blender? Allah. Bagaimana tulisannya? A-L-L-A-H. Ketika saya buka Bible mereka, Tuhanmu siapa? Allah. Kayak mana tulisannya? A-L-L-A-H. Kok sama? Kok sama ini? Nggak mungkin sama. Allah, laisa kamislihi, tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu pertama, nggak ada yang serupa, nggak mungkin sama. Kemudian kedua apa? Allah tidak beranak. Ketika masuk di Bible mereka, Allah dikatakan beranak, Allah dikatakan patung. Apa ini Kristen ini? Kok menggunakan nama Tuhan kita sembarangan? Menista ini.
Inilah yang diperjuangkan. Inilah saya pribadi, saya perjuangkan nama Tuhan saya. Ketika saya keras, itu hak saya, itu hak saya. Inilah, kalaupun ditanya logika, hei, aku masih punya otak, aku bilang, kalau kau suruh pijak, berarti memijak nama Tuhanku yang ada di situ. Kau sebagai umat Islam yang paham tentang Al-Quran, paham tentang Islam, mampu kau memijak nama Tuhan kau sendiri? Di mana otak kau? Hah? Kerasnya kau dengan kerasnya aku? Keras. Alhamdulillah, dengan adanya aku, karena kita ikhlas lillahi ta'ala, penghujat sudah mulai berkurang. Saya, kalau orang-orang Islam tidak mengenal saya, mulut saya terlalu jahat terhadap orang-orang penghujat. Aku tidak akan biarkan mereka menghujat agama Islam, nggak akan kubiarkan. Dan kemudian ya, yang ketiga, efek dari ini ya mungkin dari ada logika ini, efek dari sini. Dari semalam di komal-komal Kristen, di bom-bom, ini pembahasan ini, masalah ini menjadi pembahasan olok-olokan mereka kafir ya. Nah, di sini saya mendapatkan tugas baru. Saya mendapatkan tugas baru untuk menghantam komal-komal Kristen. Ketika mereka buka komal, membahas masalah ini, mengolok-olok Bang Juma, ujung-ujung mengolok-olok Islam. Nah, sekarang bagaimana cara mengkanter mereka? Bagaimana cara mengkanter mereka? Berarti saya punya tugas baru dalam hal ini, untuk menghajar mereka, agar mereka tidak suka-suka hati mengolok-olok. Ini di komal-komal Kristen, ini jadi pembahasan. Bang Juma menangis segala macam. Jadi saya harus berpikir bagaimana untuk menghantam mereka. Dan saya harap semalam seandainya saya tidak turun, ini tidak akan terjadi olok-olokan terhadap mereka, tidak akan terjadi seandainya. Tapi ya sudahlah, ini menjadi tugas baru. Harapan saya karena sudah tahu permasalahannya, harapan saya, mari sama-sama di komal-komal Kristen, banyak-banyak keliling, mereka membicarakan masalah ini dan mengolok-olok Islam karena permasalahan ini, mengolok-olok Islam gara-gara permasalahan ini ya. Harapan saya, sama-sama kita mendukung, sama-sama kita hajar mereka agar tidak mereka suka-suka hati mengolok-olok ya. Kemudian itulah dari saya. Mudah-mudahan, sekali lagi host, saya berharap untuk kedepannya ya, semoga host juga akan lebih tahu ya, perjuangan dan jihad kami ini tujuannya adalah untuk membela penistaan terhadap nama Tuhan kita Allah ya. Allah yang dinistakan mereka, jelas ini yang saya perjuangkan. Makanya siapapun tidak ada yang bisa intervensi. Saya tidak diapi, tetapi saya mendukung penuh diapi apabila ada api yang mengganggu ya. Izin host semuanya, kalau ada salah kata-kata saya minta maaf. Saya izin turun dulu, mudah-mudahan banyak izin dulu, ya. Bang Blender sebelum turun, kebetulan nih Bang Blender jangan turun dulu, Bang Blender. Sebentar. Izin dulu Bang Blender, jangan turun dulu. Ya, ini izin Bang Blender. Orang-orang yang bertipikal seperti Tuan Logika ini, ada beberapa orang juga, ada Tristan yang bertipikal seperti Tuan Logika ini. Tristan, bentar bang, itu di luar Bang Sakur yang nanti. Kita di luar itu. Baik, sebelum itu izinkan saya bernarasi sebentar, host. Lanjut bang. Lanjut Bang Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah banget ya. Saya rasa sudah 98% sudah terselesaikan ya. Tinggal 2% kalau menurut saya ini. 2% tersebut ketika semuanya sudah terpaparkan, dan insya Allah saya pun memberikan kesaksian apa yang disampaikan kepada teman-teman dari APII ya. Itu adalah benar adanya yang disampaikan oleh Uni Rifa, terus Bang Dio Pratama tadi ya. Dan di sini saya hanya meminta bahwasanya, mohon maaf ya teman-teman APII, khususnya Uni Rifa, Bang Dio dan juga Bang Blender, mohon maaf banget. Jadi terkait adanya kemarin karena ulahnya si Cebol gitu, mohon maaf banget ya ini. Ya lagi cerot ya. Iya. Ini saya tidak menyalahkan Uni Rifa, Bang Blender dan juga Bang Dio. Semua itu ada yang namanya itu reaksi gitu kan. Aksi yang dilancarkan oleh si CB atau si Cebol gitu kan, itu memicu reaksi daripada teman-teman gitu kan. Nah, reaksi tersebut ada yang reaksi positif dan negatif. Adapun reaksi yang memang pura-pura positif, ada pula yang pura-pura negatif kan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada pula yang memang tidak tahu terus ikutan ngomong kayak gitu. Baik, 1% saya sampaikan ketika, yaitu pernyataan ketika si Cebol itu menyatakan ketika menginjak Bible disuruh Bang Zuma ataupun Bang Blender, saya pernah berdiskusi langsung dan menyatakan bahwasanya
beliau menyampaikan bahwasanya saya melakukan itu karena ditantang oleh para debater Kristen di Komal tersebut. Beliau menyatakan seperti itu, gitu ya. Jadi yang menyuruh itu bukan Bang Zuma atau Bang Blender. Jadi dulu saya pernah berdialog seperti itu ya teman-teman. Jadi berarti ketika kalau akhir-akhir ini saudara Taufik atau Logika itu mengatakan demikian, berarti ada dua pernyataan yang berbeda, gitu ya. Dan dua pernyataan yang berbeda ini berarti itu adalah sebuah hal yang munafik, gitu kan, atau kebohongan publik seperti itu. Baik, dan yang terakhir ini ya teman-teman, khususnya Uni Rifa tadi, narasi awalnya itu sangat menggelitik gitu. Ketika mengkritisi host dan juga moderator yang di sini ya, saya juga tidak pernah naik ke sini Uni, tapi saya sering memantau room ini. Dan aktivitasnya juga saya sering mengkaji ilmu di sini dari bawah seperti itu. Tapi gini Uni, mohon maaf, banyak reaksi juga yang dilancarkan kepada salah satu rekan saya yang di pojok ini, yang pakai helm ini, yang selalu tersenyum ini, gitu Uni Rifa. Jadi mohon diberikan saya tahu beliau kepada netizen Uni, mohon maaf ya. Baik, Bunda Panja. Saya rasa 98 selesai dan 2%-nya sudah saya sampaikan. Mohon maaf Blender, Uni, mohon maaf sedikit aja Bang, sedikit maaf ya. Ya, sedikit itu mohon maaf Uni, kalau ini memang sebuah tuntutan saya untuk nggak apa-apa. Saya nanti saya bertanggung jawab Pak, saya bertanggung jawab itu. Insyaallah. Sedikit Bang Ganepa, di situ aja. Bang Ganepa, mengenai tadi disampaikan oleh Bang Ganepa tadi bahwa Logika tadi atau Bang Topik tadi menyebutkan bahwa dia itu ditekan, karena ditekan akhirnya menyampaikan seperti itu benar, dan saya langsung dengar dari dia lewat jalur hijau. Saya sebenarnya tidak mau awalnya, cuman disuruh terus, akhirnya saya lakukan itu gitu kan, gitu. Nah, mengenai disuruh sama Bang Zumanya, saya terus tanya dia, atau antum ini bagaimana, karena emosionalkah atau bagaimana sehingga antum menyebutkan Bang Zuma yang menyuruh, saya bilang gitu. Nah, Ustadz Ribat boleh saya potong sebelumnya biar nggak terlalu ini. Ustadz Ribat, saya potong aja. Ustadz ketika dia menyampaikan hal seperti itu, Ustadz diberikan bukti tidak? Entah chat itu atau apa? Iya, makanya gitu. Saya bilang mana buktinya? Saya bilang gitu kan. Karena Bang Zuma juga antum sudah lihat belum? Antum sudah lihat belum Bang Zuma menyebut bukan. Itu kan gini Bang. Ya, perintahnya kan ada nggak? Itu aja. Ustadz dikasih tidak bukti sama dia. Nggak ada. Ya udah clear. Nggak perlu tabayun ke Bang Zuma kalau dia nggak bisa kasih bukti. Harusnya dalam Islam kita kan tabayun itu kalau sudah ada bukti. Misalnya dia lihat nih, ini bukti chat Bang Zuma. Maka nggak apa-apa abangku tabayun ke Bang Zuma. Tapi dia sendiri nggak punya bukti, kenapa tabayun ke Bang Zuma? Dari situ kan kita diperintahkan untuk adil gitu. Jadi nggak perlu lagi lah. Udah clear itu masalah itu. Kita sudah tahu semua kok. Saya yakin. Ini saya mau nanya sedikit. Saya lanjutkan yang tadi aja. Ya, permasalahan sama Bang Zuma itu hanya sekedar fitnahan itu kan? Atau gimana? Bukan. Ini makanya biarkan saya selesaikan. Biar saya pelan-pelan. Tadi kan pertanyaan antum nggak ada kaitan dengan logika, si logicrot. Pertanyaan antum kan tentang kenapa kami hadir nih, para pendebat-pendebat sekarang ini. Udah itu saya udah paham. Sekarang kembali aja. Udah saya sudah saya langsung nih to the point. Nah, jadi saya sebagai orang yang kemudian dari jalur motivasi berdiskusi ini akhirnya jatuh cinta kepada ilmu teologi. Apa itu ilmu tentang teos? Teos itu artinya apa? Sembahan. Maka saya adalah orang yang kemudian mendalami, membaca kitab-kitabnya orang non-muslim, kemudian mempelajari sejarah agama lain, termasuk agama Hindu, Buddha, dan yang lain, kejawen, bahkan saya belajar kapitayan juga. Itu hak saya. Kenapa? Pada akhirnya saya memiliki keinginan untuk menjadi seorang teolog. Tapi ini dia jalurnya nih, transfer ilmu dan transfer pengetahuan itu ada di jalur diskusi. Ini metode belajar mengajar dalam ranah akademik, itu hak saya. Nah, terkait tentang si logicrot ini, ya, pertama, ini saya kasih bukti dulu. Silakan antum menilai. Perhatikan ya, kapan dia mengaku ingin bertobat itu, akhi? Tanggal berapa hari? Berapa hari ini dia ngobrol ingin bertobat itu? Kemarin. Oke, ini ya. Saya besarkan ini. Saya besarkan saya tolong. Perhatikan nih, perhatikan. Besarkan ya. Kita lihat ini bukan aib loh, karena ini dipublish depan publik nih. Saya pikir biar kalian-kalian yang belum tahu siapa si logicrot ini ya. Nah, ini diposting sekitar 11 hari.
lagu Zuma Kelamin Biru. Kemudian lagu Unirpa PCS. Nah, orang seperti inikah yang bertaubat, takut kepada Allah ketika dia tahu yang disebut dengan gibah adalah ketika membicarakan seorang secara personal dan orang itu tidak suka dengan pembicaraan itu tuh gibah loh, memakan daging saudara sendiri loh. Bahkan fitnah. Perhatikan ini ya. Ya. Nih. Ini sebentar. Bentar dulu. Saya potong sedikit. Ya. Ini ya mengenai hal itu nih, mengenai hal itu sudah saya tanyakan juga. Saya bilang antum kenapa buat seperti itu? Kemudian kata dia gini, tadi Bang Ganepa sudah menyebutkan tadi kan, poinnya saya sudah tahu dari Bang Ganepa, kalau nggak salah, kalau salah luruskan ya. Jadi intinya tidak akan ada aksi kalau tidak akan ada aksi kalau tidak ada tidak akan reaksi kalau tidak ada aksi kan seperti itu. Artinya Uni di sini saya bukan membela. Enggak. Kan, gini, saya potong antum, saya belum selesai. Ustadz, saya potong dulu. Itu karena kekecewaan gitu, kekecewaan. Iya, gitu itu enggak ada. Dia membalas saya dengan bertanya. apa saja yang gitu. Iya, bentar dulu Aki. Saya sudah clear ya. Saya hanya menampilkan orang yang mengaku bertobat di hadapan kalian itu aja. Kalau dia bilang itu karena ini, karena itu, adakah orang yang sengaja berbuat jahat lalu mengatakan bahwa iya saya salah, itu orang berjiwa besar loh. Yang saya tanya dalam Islam ini dibenarkan tidak, itu aja. Okay. Nah, kalau ini seperti ini sudah tidak dibenarkan tapi dia lakukan, ya sudah, apapun niat dia, alasan dia, itu yang penting antum tahu bagaimana orang yang mengaku bertobat di hadapan kalian, itu saja. Nggak usah kita bahas motivasi apa. Loh, sudah tahu kebencian secara personal. Kenapa? Saya dan Bang Zuma tidak ada urusan dengan orang ini. Kami nggak kenal dia loh. Tahu nggak? Mungkinkah kami bermasalah dengan orang yang nggak kami kenal? Orang kalau bermasalah itu dengan orang yang dikenal. Saya teman dekat sama dia misalnya. Wajar saya punya masalah sama dia. Orang kami aja sibuk berdiskusi lintas agama. Ini orang kami nggak kenal kok. Jadi saya nggak perlu mengklarifikasi niat dia. Apa ya? Kalau memang kami pernah menyakiti dia, apa? Karena kami menolak dia nginjak Bible. Oh, itu hak kami. Justru kami tidak sepakat dengan kelakuan busuk itu. Gitu loh. Jadi kalau dia sakit hati wajar dia sakit hati sama Bang Zuma. Kenapa? Karena dia ditolak keberadaannya di ruang apologet karena menginjak kitab sucinya orang lain. Ustaz. Udah. Ustaz itu aja. Gini Ustaz Ribat, terkait aksi dan reaksi tersebut, sebetulnya yang memicu reaksi itu adalah ketika aksi daripada saudara Taufik yang melakukan tindakan-tindakan di luar dari batasan-batasan perdebatan, perdiskusian ataupun perdialogan. Seperti itu. Ketika semuanya itu sudah dilanggar, maka reaksi-reaksi dari berbagai macam pihak itu timbul gitu loh. Contoh, ketika yang bersangkutan itu pargoy ini ya, pargoy seperti apa? Mohon maaf ya, sesembahan dari teman. Kayak seperti sembahannya orang. Gitu kan. Di situ saya itu room saya coba tanya Bang Blender. Room saya itu paling akur dengan teman-teman Kristen membahas terkait kehidupan, entah itu sosial, budaya, bisnis dan lain sebagainya ya. Walaupun ada memang berdiskusian iman tipis-tipis ya, tapi itu saya membatasi betul terkait akidah-akidah itu. Penghujatan-penghujatan di situ saya batasi. Tidak ada perdiskusian sampai mendebat imannya orang lain, tidak ada. Bang Blender tahu, Bang Blender itu. Tetapi di sini ranahnya itu berbeda dengan ketika saudara yang bersangkutan itu menistakan gitu loh. Maka ketika teman-teman API ya, itu mengingatkan loh. Mengingatkan bahwasanya ketika nanti apa yang kamu berbuat seperti ini, itu ada ranah hukumnya. Itu yang pertama ya. Terus nanti memicu yang mohon maaf ya. Ya kalau bermain hukum sih enak ya. Kalau misalnya bermain dari belakang gitu loh. Entah tiba-tiba dikarungin kayak atau mungkin apa. Nah itu loh, itu yang disayangkan loh. Tapi ketika peringatan tersebut diberikan, tidak diindahkan dengan baik dan malah memicu respon negatif gitu loh, saudara. Jadi saya mau turun nih, Aki Geneva. Ya, sedikit ya, Uni, sedikit aja. Jadi teman-teman di bawah Kristen yang mendukung logika, ya teman-teman apologet semua ya. Justru kita membahas logika ini untuk membuktikan ya. Kalau Kristen mendukung logika, berarti kita ke depannya lebih ganas lagi menghajar mereka. Karena apa?
logika memijak Bible mereka, firman Tuhan, mereka dukung, bah, matilah kalian. Makin semangat kita untuk menghajar Kristen. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa kau menghajar kami? Kenapa kau ganggu? Karena kalian mendukung logika yang jelas-jelas memijak kitab kalian. Nggak ada, malah kalian dukung. Udah gila itu namanya. Ya udah, alasan kita untuk menghajar Kristen ini gara-gara mereka mendukung logika, berarti mereka tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan firman Tuhan. Makanya kita ganggu, kita rusuhin aja. Oke, setuju? Gas terus, makin mantap. Lanjut. Nah, saya itu hak ya. Saya Bang Blender itu punya hak untuk melakukan apapun. Kalaupun saya sebagai seorang saudarinya itu, kalau menurut saya ada sikap dia yang tidak sesuai dengan Islam, itu saya punya hak untuk ngobrol dengan beliau. Terlepas beliau suka atau tidak, tapi saya tidak punya hak menasihati orang depan publik karena memang Imam Syafi'i sudah ajarkan ke kita bagaimana adab dalam Islam. Dan saya punya nomor WhatsApp Bang Blender kok. Ya, itu hak saya dan itu ke Bang Blender nanti. Dan satu hal begini ya, saya berlepas diri dari metode kita masing-masing. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau saya berusaha untuk saya hadir di ruang publik untuk belajar dan mengajar itu. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang begini, akhir ribat saya pikir tidak perlu saya memperpanjang, melebarkan lagi untuk membuktikan siapa Logi Crot. Saya pikir Anda bukan orang yang tidak peka membedakan kaum munafik dengan kaum kafir. Ciri-ciri Allah sudah perlihatkan kepada antum. Antum tidak dapat bukti atas tuduhan dia kepada orang lain. Antum lihat bagaimana kebenciannya secara personal. Antum lihat dia duduk bersama penista agama. Antum lihat bagaimana mendukungnya kaum kufar. Lalu antum masih bertanya, saya tidak tahu lah lagi ya. Itu antum. Antumlah yang diminta pertanggungjawab. Boleh kita ini menilai dengan zahir, betul, kita diajarkan begitu. Tapi bukankah Islam ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk afala taqilun, afala tafakaru dan tadabbur? Silahkan kembali ke antum. Dan saya tidak perlu di sini harus menegaskan kepada antum siapa Logi Crot ini. Nggak perlu. Antum, saya pikir antum tahu betul ini orang ini siapa. Ya saya pikir nggak perlu lagi lah saya bilang kekurangan ajaran si hantu Blaui ini. Ya loh, nggak perlu loh. Saya pikir sudah cukup ya saya membuktikan ya siapa si orang ini. Nah, tapi yang terakhir adalah gini. Takutnya gini, takutnya nih orang salah menilai gini nih. Maksudnya kan Uni tadi sudah sebutkan juga di awal bahwa di pertengahan bahwa tidak ada orang yang menyalahkan dirinya kecuali orang yang berjiwa besar kan gitu. Nah, berangkat daripada semua itu alasannya. Jadi saya menilai sama saja antara logika terus versusnya siapa, atau versusnya Bang Juma, atau versus Uni misalkan ya, atau versusnya masing-masing pasti akan membela kebenaran dirinya kan gitu. Silahkan, saya bukan ke ini. Antum yang nilai silahkan. Saya tidak mau lagi menambahkan ini loh Ustadz Ribat si Logi Crot. Udahlah. Saya pikir sudah bukti yang sudah saya sampaikan itu sudah ada, dan antum sebagai muslim itu hak antum. Dan saya tidak mau menunjukkan ini loh si Logi Crot. Enggak. Udah ya, sudah cukup ya teman-teman, sudah cukup. Antum mau percaya atau tidak tuh kembali ke antum, itu aja. Kita punya metode masing-masing. Intinya saya mau begini. Itu urusan antum lah, itu urusan antum dengan diri antum dan urusan antum dengan Allah dan urusan antum dengan Logi Crot. Saya sudah ambil bagian dalam hal itu. Tugas saya dengan Bang Taliban tadi itu karena saya sempat kepada beliau, jujur kemarin saya kecewa. Makanya saya naik ke sini. Saya hanya berurusan dengan Bang Taliban hari ini sebenarnya. Kenapa? Papa saya itu adalah seorang jamaah tabligh. Saya katakan begitu ya. Saya kecewa kemarin dan saya sudah selesai dengan Pak Taliban karena beliau sudah menunjukkan bahwa beliau orang yang awam tentang hal ini. Dan nah, ini satu saya luruskan ini kepada netizen yang saya cintai karena Allah ya, yang selama ini mencintai saya juga, Bude Panca 123 atau Bunda Panca. Beliau adalah moderator Ustadz Taliban. Teman-teman harus tahu ya, beliau ini saya sering lihat beliau ada di komal-komal Islam. Beliau dan itu motivasinya hanya beliau yang tahu. Tetapi sejauh ini beliau penghuni tetap Komal saya Uni. Nah, beliau penghuni tetap dan saya sering tahu kok Bang Geneva ini, walaupun mungkin saya dan beliau jarang berkomunikasi, tapi saya menganggap beliau bagian dari kami nih. Maksudnya beliau berada di, bukan orang yang memusuhi kami. Ada rum-rum yang memang memusuhi kami secara terang-terangan seperti Tristan, Cuep, terus apa lagi ya, si Logi Crot. Tapi Bang Geneva bukan dari bagian orang yang membenci kami. Bahkan mungkin Bang Geneva ini pernah ngobrol, kalau nggak satu komal mungkin pernah kita, atau satu zoom saya nggak tahu lah pernah. Dan saya setahu saya, nah jadi setahu saya Bang Geneva ini dan Bunda ini bukan orang yang menjahati sesama muslim. Cuman kalau teman-teman kecewa sebagai moderator, teman-teman tidak terpuaskan dengan cara
kerja beliau, saya sendiri maklum loh. Pertama, perlu kesigapan menjadi moderator itu loh. Nggak gampang loh nge-mute. Kalau orang udah biasa mungkin iya. Apalagi beliau, bisa jadi beliau bukan orang. Bayangkan loh, kemarin tiba-tiba penontonnya jadi melonjak jadi 6.000 loh. Kalian pikir gampang mengelola room? Enggak loh guys. Jadi wajar kalau Pak Taliban dan Bunda ini ke ini, walaupun saya aja kecewa kemarin itu karena beliau memberikan ruang cukup banyak bicara Logicrot, sementara Bang Zuma seolah-olah diadu. Bahkan saya marah besar kepada Bang Taliban ini, tapi saya sudah tahu tadi karena beliau betul-betul awam, tiba-tiba 6.000 yang nonton loh. 6,6 yang nonton. Tentu handphone juga bisa hang. Tentu apa yang diklik bisa lari-lari. Tentu juga ada kepanikan di diri kita. Waduh, yang nonton banyak nih, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nih. Wajar itu. Dan yang naik itu orang-orang yang sedang berpolemik. Si Logicrot ngomong, Bang Ardiansah ngomong, tiba-tiba minta. Jadi apalagi Bang Taliban ini nggak kenal, nggak tahu siapa Logicrot, nggak tahu juga siapa Bang Zuma. Saya nggak semua orang itu tahu Bang Zuma kok. Orang yang nonton lintas agama aja itu nggak semua orang tahu saya kok. Ya, jadi kita harus sadari itu, saudara kita yang nggak tahu. Ardiansah itu siapa Bun? Iya. Sudah naikkan itu, naikkan wajar. gitu. Udah bun nanti. Ya, jadi Bunda Panca ini bukan orang jahat, Pak Taliban ini bukan orang jahat. Iya, Bang Geneva juga bukan orang jahat teman-teman. Saya bersaksi, ya, saya bersaksi bahwa mereka ini bukan orang jahat. Saya tuh pernah lihat akunnya Bang Taliban ini, cuman saya pikir oh ini dakwah-dakwah intern. Nah saya kalau dakwah-dakwah intern ya, kalau mungkin topiknya saya tertarik, saya naik untuk belajar. Tapi kalau saya nggak terlalu ini, saya kan lebih cenderung spesifiknya kan berlintas agama. Bang Geneva tahu lah itu. Jadi wajarlah kiranya Bang Taliban. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita kemarin yang secara personal menghujat beliau ini ya. Saudara kita ini sama Islam dengan kita. Beliau juga berjuang offline, mencoba untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentu jangan-jangan beliau adalah orang yang diijabah oleh Allah doanya. Sementara kita menghujat beliau, dosa besar kita. Ya, jangan-jangan bunda ini adalah orang yang sangat takwakal kepada Allah. Jangan-jangan beliau memiliki amalan yang saya tidak miliki. Jangan-jangan Allah mencintai beliau melebihi cinta. Ya Allah kan adil ya mencintai. Maksudnya jangan-jangan ada asbab beliau lebih mulia daripada saya. Jadi kita jangan menghujat personal sebelum kita kenal loh. Saya sering loh terjadi diskusi dengan sesama muslim, tapi saya mau kejar itu. Kalau saya bermasalah dengan siapa, contoh tadi malam tuh, gerah saya kan. Saya diomongkan di komal ini saya datangi. Apa salahku samamu? Kalau saya tidak punya masalah kepada mereka, sama seperti Sayyidina Umar Ibnu Khattab yang lega setelah tahu bahwa yang menghabisi nyawanya bukan umat Islam. Kalau yang benci saya kaum kafir, saya bangga. Ya. Aku ribut sama Uni ya kan dulu Uni. Saya sama Tristan itu pernah bertengkar, pernah berteman. Bang Blender sama saya pernah bertengkar, pernah. Rebutan piring kita. Iya, jadi saya itu. Ya. Jadi Uni kita fokus sama Bang Ribat ini. Kita fokus sama Bang Ribat. Jadi Bang Ribat ini sebelum masuk ini dia nelpon saya. Sebentar, Ustaz Ribat. Sama logika, saya bilang jangan percaya sama logika. Saya mau bicara logika udah menipu ya. saya bilang kan. Enggak, Ustaz Ribat, saya minta kepastian dari Ustaz aja. Ustaz, kira-kira, Ustaz izin saya. Kira-kira dengan pernyataan seperti itu ya, apakah Ustaz masih percaya atau belum yakin? Siapa yang Ustaz percaya nih? Apakah Anda yakin logika tidak melakukan itu bukan karena kesadaran sendiri atau gimana coba? Minta pernyataan Anda. Oh, bukan gini Bang. Saya yakin karena memang ada bukti. Bagaimana tidak yakin? Buktinya ada kan seperti itu. Kalau memang maksudnya ada bukti apa? Iya, maksud Abang kan yang menginjak Bible. Maksud Abang yang menginjak Bible. Anda percaya Taufik atau percaya Bang Juma? Iya, gini. Mengenai menginjak Bible-nya, dia sudah mengakui bahwa betul saya menginjak Bible, memang ada buktinya. Nah, mengenai tadi saya bilang antum bahaya. Kenapa antum sampaikan Bang Zuma yang menyuruh? Memang ada bukti. Terus kata dia, begini Ustadz katanya. Sebenarnya saya bukan begini-begini. Saya bilang ada bukti apa enggak? Antum sudah dilaporkan. Antum ada bukti apa enggak? Saya nanya itu aja. Terus kata dia ada. Dengan tegasnya dia bilang ada. Nah terus mana buktinya? Terus kata dia, saya akan hanya memaparkan ketika ketemu di kepolisian. Begitu Bang. Cukup begitu ya. Saya tidak melebihkan, tidak mengurangkan. Oke, cukup. Nah dari narasi dia, kira-kira Anda percaya nggak ucapan dia itu? Oh, saya belum bisa menyebutkan percaya atau tidaknya Bang, karena kan gini, pemaparan kan saya tadi bilang ke Abang, seseorang yang berselisih, Abangku, seseorang yang berselisih. Baik, saya tambahin kalau masih belum yakin Ustadz Ribat, kalau masih belum yakin. Kemarin pagi itu
yang bersangkutan itu menyatakan bahwasanya kebingungan mencari datanya ya, kebingungan mencari datanya karena beralasan berada di handphone satunya dan tidak bisa membuka emailnya. Alasannya seperti itu. Jadi kalaupun meminta bukti, saya yakin tidak akan bisa membuktikan karena memang tidak terbukti gitu loh. Betul. Gini-gini aja deh, Ustadz Ribat. Terakhir saya mau turun nih. Ini benar-benar mau turun. Dari tadi saya pengen turun nih. Ustadz Ribat, saya tidak bertanggung jawab atas kepercayaan Anda kepada Benar-benar Bang Geneva. Saya Bang Blender, Bang Geneva tidak punya tanggung jawab untuk membuat Anda yakin, ya. Karena yakin dan nggak yakin itu di ranah internal loh. Apalagi Anda bukan hakim. Jadi kami tidak ada tanggung jawab untuk membuat Anda tuh percaya. Biarkan Allah yang membukakan mata hati Anda. Itu hak Anda. Anda mau percaya, mau enggak. Kami tidak peduli. Ya, Bang Taliban ya Bang Taliban ya. Saya tidak ada kepedulian terhadap Bang Ribat ini percaya atau tidak percaya. Saya udah yakin sebentar ya Uni. Biarkan bilang, biarkan. Tipu saya bilang kan. Uni, biarkan. Uni jangan turun dulu, Bang. Uni jangan turun dulu. Saya akan memaparkan sedikit nih. Ini saya juga insya Allah dari hati ya, tidak ada nauzubillah summa nauzubillah. Saya juga takut dengan hukum karena apa yang kita bicarakan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Benar kata Uni tadi, betul. Apa yang kita ucapkan. Udah lah, nggak usah dibahas lagi lah tentang biadab itu. Udah tahu kita biadab, udah nggak usah dibahas lagi. Itu aja lagi. Oke, siap, nggak usah ngebahas ya. Oke, gini Bang, saya sekarang akan membahas, kan Uni sudah terpaparkan tadi tentang Afi, datangnya mulainya siapa. Setahu Uni memang berarti mulainya dari pihak mereka. Oke, udah sekarang saya memaparkan gini Bang, ini pemikiran saya. Terlepas dari Bang Taliban mau setuju atau tidak, atau jamaah tabligh yang lain mau setuju atau tidak ya. Ini saya pribadi, dan selama saya dalam dakwah dan apa yang saya didapatkan ilmu atau tertib-tertib dalam dakwah. Baik, gini. Sebenarnya ini sudah kesalahan beliau di awal. Beliau itu maksudnya logika ya. Nah, artinya gini, dan saya pun sama merasa salah. Tapi berhubung saya mendengarkan ucapan salah satu apologet atau Uni atau siapa entah gak tahu, udah ranahnya kami ini ranah kami. Biarkan kami, kata Bang Blender tadi, biarkan kami ini menghujat segala macam, mengkanter mereka segala macam. Untuk urusan dakwah, silakan dakwah saja. Nah, gitu kan, dengan aturannya, dengan tertibnya. Nah, salahnya kami, salahnya logika dulu. Mulai masuk ke situ. Kalau saya langsung di pertengahan mundur, mungkin kalau beliau terus maju karena takjubnya. Nah, saking takjubnya dan dia awam, tidak punya mental seperti abang-abang dan seperti Uni, seperti apologet yang lainnya, sehingga terpancing dia untuk menginjak kitab itu. Ini menurut saya jangan dipotong dulu. Jangan bicarakan begitu. Saya potong ini. Saya potong. Izin saya tidak ada adab kali ini, saya akui. Saya tidak beradab kali ini Ustadz Taliban, saya potong Ustadz Ribat. Anda tadi membicarakan sesuatu yang saya pikir itu, mohon maaf ya, itu asumsi liar loh. Anda seolah menilai motivasi si Logi Crot ini. Anda bilang, iya mohon maaf ya, kami tidak mau mendengar. Nanti ujungnya bisa diketahui. Ini belum selesai nih. Nih, oke. Langsung to the point aja Ustadz, biar kita ndak bertele-tele. Itu poinnya gini. Nggak usah dibahas, terserah dia mau jadi apalah. Mau jadi iblis dia terserah dia, nggak usah dibahas lagi. Udah tutup. Siap. Ustadz Taliban. Ya, sebentar nih. Nah, kemudian karena saya tetap mengakui dia memang terbukti dia memang jamaah ya, nih ya, jamaah kita ya, nih ya. Makanya saya di sini terpanggil. Kalau dia bukan siapa-siapa saya tidak mau udah urusan. Tapi kenapa saya urusan di sini? Karena dia jamaah gitu ya. Nah, saya juga ada hak untuk membela marwah jamaah kita ini. Punya hak kan untuk membela marwahnya kan gini. Oke, jamaah ini di setiap provinsi ada markas-markasnya. Setiap provinsi ada. Langsung saja Ustadz, saya mau turun dari tadi dulu Ustadz. Ya Allah. Nanti aja langsung, jangan melebar-lebar kepanjangan nanti. Iya, saya mau turun dari tadi loh Ustadz. La haula wala quwwata illa billah. Ya, silakan sudah. Tidak usah dilanjutkan ke logika, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, langsung sampaikan aja. Kita enggak akan memusuhi mau ngurus dia, urus saja. Enggak apa-apa. Sampaikan aja kalau memang begitu memang tidak bisa berarti. Berarti gini, Bapak. Turun Ustadz, saya mau turun. Kan dari tadi kan sudah bilang, udah 3 kali loh saya bilang saya mau turun. Ustadz membicarakan jamaah tabligh, Ustadz itu punya hak.
Ya, Ustadz Ya. punya hak. Kan saya sudah bilang saya berlepas diri dari Saya mau hak memaparkan Ustadz. aturan-aturan tertib-tertib nih maksudnya. Nggak Aku- usah, mau saya- Ustadz, nggak usah. ini Tidak nggak perlu. usah. Bapak saya tuh orang jamaah tabligh, Ustadz. Iya, urus saja si Logi Kita bahas Cot. lagi dia di sini. Betul kata Bang Fauzi nih. Pertama, Nggak usah lagi Ustadz dibahas jamaah. lagi dia di room. Dengarkan Kalau saya. dia bahas di jalur hijau. Ya, dengarkan saya Ustadz Ribat. Papa saya Ya, oh. seorang jamaah tablik. Ya, ya. Saya Ya, yakin saya orang dengar jamaah nih. tablik akhlaknya adalah Al-Quran dan hadis. Itu keyakinan saya. Jadi antum Ya. nggak usah jelaskan lagi ke saya. Paham Ya, ya? kalau ke antum sih, kalau ke Uni kan paham nih. Karena kan ini yang melihat bukan Uni saja nih 1,3. Nanti setelah saya turun, 1,3 nanti nih. setelah saya Silakan, turun, Uni. izinkan saya turun Silakan, nanti. silakan, Uni. Saya Oke. sudah tidak ada Oh, Uni, urusan silakan. dengan Ustadz Ribat karena saya tidak punya